banjir? Karena negara Indonesia memiliki lebih dari 5.500 sungai induk dan 600 diantaranya dapat menimbulkan banjir. Banjir pada dasarnya disebabkan oleh 3 hal, yaitu kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan alam, lalu peristiwa alam seperti curah hujan yang sangat tinggi, kenaikan air permukaan laut, dan lain sebagainya, serta degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah, pendangkalan sungai, penyempitan alur sungai, dan lain sebagainya. Tahapan simulasi sebelum terjadinya banjir. Pencegahan dan siap siaga sebelum banjir. Yang pertama, melakukan reboisasi agar pohon dapat menyerap air dan menahan air agar tidak langsung mengalir ke sungai maupun pemukiman warga, sehingga dapat mencegah banjir ketika curah hujan tinggi. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Sampah dapat terbawa arus sungai dan dapat menyumbat aliran air yang kecil sehingga dapat menyebabkan banjir. Yang ketiga, membersihkan sampah di aliran sungai. Membersihkan sampah di aliran sungai dapat mencegah sampah terbawa arus sungai. Yang keempat, membuat saluran air yang baik. Saluran air yang buruk serta terdapat sampah atau tanaman air yang menyumbat dapat mengakibatkan banjir. Yang kelima, tidak melakukan pembangunan di daerah resapan air. Pemukiman serta sampah yang dibuang oleh penduduk dapat menghambat aliran air sungai. Yang keenam, mempersiapkan tas darurat yang meliputi surat berharga, makanan instan, alat penerangan, peluit, peralatan mandi, uang tunai, obat-obatan, air mineral, dan pakaian untuk 3 hari. Yang harus dilakukan ketika banjir, jangan takut dan jangan panik, mengamankan benda berharga ke tempat yang lebih tinggi dan menyiapkan tas darurat. Segera matikan listrik untuk menghindari bahaya terkena sengatan listrik atau menghubungi PLN untuk mematikan listrik di wilayah yang terkena banjir. Menghubungi instansi terkait bencana seperti kepala desa, lurah, atau BNPB setempat. Lari dan ikuti tanda jalur evakuasi. Pada saat melakukan perpindahan, hindari arus yang deras dan berhati-hatilah akan keberadaan hewan berbahaya yang bisa terbawa arus air. Tidak berjalan di dekat saluran air untuk menghindari bahaya tergelincir dan terseret arus banjir. Melakukan penyelamatan diri menggunakan tali agar tidak terseret arus banjir. Segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi atau ke daerah yang aman atau posko banjir sedini mungkin. Jika air terus meninggi, segera hubungi instansi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Oke, yang ketiga ini yang harus dilakukan setelah banjir. Yang pertama, secepatnya membersihkan rumah, terutama lantai dan tembok yang berlumpur yang diakibatkan oleh banjir tersebut. Serta gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit yang dibawa akibat banjir tersebut. Dan yang kedua, keringkan dengan sempurna peralatan listrik seperti saklar, stop kontak, dan kabel-kabel yang sempat terendam banjir sebelum digunakan kembali agar tidak terjadinya korsleting listrik dan yang tidak diinginkan. Oke, yang ketiga itu siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare atau penyakit lainnya yang disebabkan oleh akibat banjir tersebut yang sering ditemui setelah banjir. Nah, yang terakhir, yang keempat itu selalu waspada terhadap kemungkinan adanya banjir susulan.